Ada di antara saudara kita yang mengaji masih belum percaya dan belum yakin dengan vaksin dan tidak mau divaksin. Apakah orang ini terkena surat An-Nisa ayat 59 tidak mau taat pada ulil amri? Insya Allah tidak. Vaksin ini terkena apa? Tidak ngurus, tidak bisa ngurus jenengan. Sekarang kan apa-apa jenengan misalkan mau bepergian, itu kan syaratnya harus sudah vaksin. Misalkan jenengan punya urusan keluar kota, harus naik pesawat atau naik transportasi umum atau naik apapun lah. Nanti terkena belum vaksin, belum bisa berangkat. Samping itu juga selain vaksin ada antigen, ada PCR, itu menjadi syarat itu. Nah kalau panjenengan punya urusan, memang urusan setiap saat keluar kota dan lain sebagainya, harus menggunakan transportasi umum. Nah kalau belum vaksin, ya tidak bisa mengerjakan urusan itu. Di samping itu, sebagaimana yang dinyatakan oleh dokter-dokter itu, oleh ahlinya, kabarnya vaksin itu bisa untuk membentuk kekebalan herd immunity itu. Lah apakah terkena ayat An-Nisa, surat An-Nisa ini menyalahi ulil amri? Insya Allah tidak, itu pilihan jenengan. Memang pemerintah kita alhamdulillah sekuat tenaga bahu-membahu untuk menekan, meminimalisir penyebaran COVID ini. Salah satu langkahnya dengan vaksin itu. Kemudian bagi yang bepergian dan lain sebagainya harus sudah vaksin. Nah kalau pertanyaannya tadi apakah menyalahi surat An-Nisa ayat 59, itu insya Allah tidak. Namun demi kebaikan bersama, demi mendukung apa yang menjadi program pemerintah menekan angka penularan COVID ini, tentu kita dukung program yang baik-baik, kita dukung. Nah, ini untuk kemaslahatan bersama. Apakah MTA mewajibkan? Tidak, tapi sangat menganjurkan. Sangat menganjurkan. Sehingga nanti kalau kita kajian, andai kata sudah offline, sudah vaksin semua, itu mudah-mudahan sebagai ikhtiar insani yang maksimal. Sebagai ikhtiar usaha manusiawi kita. Nah, ini untuk mendukung program pemerintah kita. Ini program yang baik. Memang vaksin itu pro kontra. Ada yang mau, ada yang tidak. Ada yang mau, ada yang tidak. Lah tentu kita melihat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Saya pribadi orang awam. Di situ tidak tahu menahu masalah vaksin, dunia pervaksinan. Maka ketentuannya kita tanya yang tahu masalah itu. Nah saya tidak tahu tentang vaksin, maka tidak akan bicara tentang vaksin, karena saya tidak tahu. Nah kalau tidak tahu maka bertanya pada orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah orang yang mengetahui memberikan nasihat bahwa itu andai kata terkena atau positif secara ilmu medis akan mengurangi tingkat kefatalannya. Ini sesuai teori medis, ilmu manusia. Terlepas meski sudah divaksin terkena kok tetap fatal, berarti sudah di luar jangkauan medis. Kalau menurut ilmu manusia, ilmu medisnya dengan kemampuan ilmu yang juga terbatas, ini bisa mengurangi tingkat
kefatalan, bukan menjadi kekebalan, bukan. Kemudian tidak lantas kebal, namun mengurangi resikonya. Jika belum tervaksin misalkan resikonya sekian persen kefatalannya, nah kalau sudah divaksin itu meringankan. Ini menurut dari dunia medis. Nah, beliau-beliau yang memang mengetahui hal itu, dititipi oleh Allah ilmu terkait itu, menyatakan demikian. Nah, maka kita mendukung program ini dengan baik. Perkara dari panjenengan ada yang tidak atau enggan untuk divaksin, itu tidak terkena ayat ini. Hanya saja nanti urusan jenengan tidak bisa dikerjakan karena ada persyaratan-persyaratan. Apalagi umroh sekarang sudah dibuka. Umroh itu yang belum vaksin tidak boleh berangkat. Bahkan meski sudah divaksin dengan salah satu merek tertentu, itu juga belum bisa masuk ke sana. Kalau panjenengan mau umroh belum vaksin, ya tidak bisa berangkat. Karena salah satu syarat ketat untuk bisa umroh, vaksin 2 dosis itu. Nah, maka kalau tidak kersa divaksin, ya tentu jenengan tidak akan bisa berangkat ke tanah suci. Atau misalkan jenengan punya pekerjaan di luar daerah, misalkan luar Jawa, harus naik pesawat, belum vaksin, ya tidak bisa ke sana. Tidak bisa ke sana. Nah, oleh karena itu demi kemaslahatan bersama sesuai dengan ilmu yang bisa mengurangi tingkat kefatalannya, kemudian biar lancar urusan-urusannya, maka monggo silahkan vaksin. Namun saya tidak memaksa warga MTA, tidak. Namun sangat menganjurkan. Saya pribadi sudah vaksin 2 dosis. Sudah vaksin 2 dosis. Alhamdulillah kipinya tidak ada. Kan ada saudara kita yang divaksin ada kipinya. Namun banyak pula yang tidak disertai dengan kipi. Maka sebelum vaksin itu insya Allah ya, tim medis atau dokter nanti akan memeriksa kondisinya dulu. Ini layak diberi vaksin atau tidak. Sekalipun kita sangat ingin dapat vaksin, namun setelah dicek kok kondisi kita menurut dokter tidak layak menerima vaksin, ya tentu sekalipun kita sangat ingin divaksin, ya dokter tidak menganjurkan, ya tidak mungkin divaksin. Nah, vaksin itu kalau memang diterima oleh orang yang memang kondisinya prima, fit. Nah, nanti dicek. Dokter ini tidak sembarang memasukkan vaksin. Sudah dicek sedemikian ketat. Yang tensinya kebetulan tinggi, diturunkan dulu tensinya. Nah, itu dokter yang mudeng, saya tidak paham itu. Nah, namun terkait dengan ini, apakah menyalahi ulil amri? Insya Allah tidak. Namun ingat, ini untuk kebaikan bersama, kebaikan kita, keluarga, masyarakat kita. Karena ahli sudah ngendika seperti itu. Dan kita orang awam, jangan berbicara sesuatu yang kita tidak mengetahui. Ya, karena kalau kita tidak mengetahui lantas berbicara, ya keliru. Keliru. Ya, tidak tahu dunia pervaksinan kok bicara vaksin. Oh, vaksin ini ngene-ngene, vaksin ngene-ngene. Nah, itu kita tidak tahu, banyak kelirunya nanti. Nah, bagaimana supaya meminimalisir kekeliruan? Tanyakan ahlinya. Kalau ahlinya sudah menyatakan demikian, vaksin salah satunya dipercaya bisa mengurangi tingkat kefatalan, ya bismillah, vaksin. Ya, ada lagi?